Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini telah dilakukan dengan media yang sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana sampai media yang paling kompleks. Penggunaan media itu terbentang mulai dari penggunaan komoditas untuk yang penggunaan mata uang, penggunaan cek, sampai penggunaan elektronik untuk mentransfer nilai. Dan sistem pembayaran terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai adalah pembayaran menggunakan mata uang negara dalam bentuk uang kertas atau uang logam yang dibayarkan oleh penerima barang atau jasa kepada penjual. Ini juga dapat melibatkan pembayaran dalam suatu bisnis kepada karyawan sebagai kompensasi atas jam kerja mereka, atau untuk membayar kembali kepada karyawan untuk pengeluaran yang terlalu kecil untuk dialihkan melalui sistem hutang dagang. Sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai merupakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK, cek, bilet giro, nota debit, maupun uang elektronik. Cakupan sistem pembayaran non-tunai dikelompokkan menjadi 2 jenis transaksi, yaitu transaksi nilai besar dan transaksi retail. Komponen sistem pembayaran. Sistem transfer dana. Sistem ini memungkinkan adanya proses pemindahan dana dari satu bank ke bank lainnya ataupun ke bank yang sama. Dan kedua, alat pembayaran. Alat pembayaran adalah alat yang di dalamnya terdiri dari alat pembayaran tunai dan non-tunai. Saluran pembayaran. Saluran di dalamnya mencakup teller input, mobile banking, mesin ATM, internet banking, phone banking, sampai EDC atau electronic data computing. Regulator. Mereka adalah pihak yang mempunyai wewenang dalam mengatur aturan main, kebijakan, dan juga ketentuan lain yang sifatnya lebih meningkat untuk semua komponen yang terlibat di dalam payment system itu sendiri. Penyelenggaraan adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua kegiatan transaksi dapat diselesaikan hingga akhir. Instrumen, alat pembayaran yang dilakukan dengan baik secara tunai atau non-tunai. Instruktur, seluruh bentuk sarana fisik yang bertugas dalam mendukung proses kegiatan personal payment system. Penggunaan mereka adalah pihak yang disebut dengan konsumen atau orang yang memanfaatkan payment system. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. 2. Memungkinkan spesialisasi produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan dilaksanakan. 4. Mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan dan efisiensi pasar keuangan. 5. Menjadi elemen penting instruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. 6. Menjadi saluran dalam channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih aktif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Peran Bank Sentral Republik Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan serta mengatur, melaksanakan, dan memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan terkait penyelenggaraan sistem pembayaran. Selaku penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewajiban yang sama dengan lembaga lain. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bank Sentral menjadikan beberapa peran berikut. Regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia PBNI Nomor 1423 PBI 2012 tentang transfer dana. Perizinan. Bank Indonesia memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran.
Sistem izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu APMK dan keuangan elektronik. Pengawasan. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran atau terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Operator. Peran Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagai operator adalah menetapkan tingkat inflasi, menjual atau membeli SBI, dan meningkatkan cash ratio. Implementasinya, peran BI sebagai operator sistem pembayaran terletak pada menjadi sistem penyelenggaraan BI RTGS dan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Fasilitator. Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan anggota sistem pembayaran. Penyelenggaraan sistem non-tunai oleh BI. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia adalah dengan cara Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Bank Indonesia Surplus Securities Settlement System. Jika jumlah transaksinya besar namun jika jumlah transaksinya kecil, maka menggunakan SKBNI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, pengertiannya yaitu sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut sistem BIRTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKBNI. Pengertiannya itu SKBNI adalah sistem transfer dana elektronik meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaian setiap transaksi dilakukan secara nasional. Manfaat layanan SKBNI adalah untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi, dan biaya relatif murah secara mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif. Bank Indonesia BISSSS. Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menata usahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia Surplus Securities Settlement System atau BISSSS. BISSSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk settlement dan penata usaha surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta penyelenggara dan sistem BIRTGS. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.